Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat sabat. Kita bertemu kembali di ibadah kita Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Dan saya berharap Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Bapa kami di sorga, kami siap mempelajari kebenaran firman-Mu. Di Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini kami mohon jamahan kasih Tuhan. Roh Kudus Tuhan menuntun kami, menolong kami agar dapat memahami kebenaran firman-Mu ini, dan tolong kami untuk dapat menghidupkannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu terindah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih, Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati pagi ini, pekabaran firman Tuhan saya berjudul Nazar, sebuah janji kepada Sang Ilahi. Saudaraku, pernahkah saudaraku berhutang kepada seseorang? Namanya hutang itu harus dibayar, bukan? Apalagi kalau kita hutangnya ke bank, ke leasing. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan debt collector agar saudara mau bayar hutang. Kalau kita berhutang kepada manusia lalu kita tidak membayarnya, paling-paling dikejar debt collector, atau paling tidak kita dicap pembohong, kita dicap sebagai seorang yang tidak konsisten. Tapi bagaimana kalau saudara dan saya kita berhutang kepada Allah? Hutang kepada Allah apakah juga memiliki resiko? Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita berhutang kepada manusia, mungkin saja efeknya tidak lebih berbahaya daripada kita mungkin dalam kondisi terdesak mengucapkan janji kepada Allah. Nah, janji ini harus ditepati. Janji kepada Allah ini adalah hutang. Inilah yang disebut dengan nazar. Jadi nazar ini adalah janji yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seseorang kepada Sang Khalik, Pencipta kita. Apakah ada bahayanya? Apakah ada resikonya jika saudara belenjani janji kepada Sang Khalik, Sang Pencipta? Pagi ini kita akan mendalami apa itu nazar. Kita akan belajar lebih dalam apa firman Tuhan katakan tentang soal bernazar. Saudaraku, nazar dalam bahasa Ibrani itu artinya dikuduskan, dikhususkan, disendirikan, yang artinya segala sesuatu yang saudaraku nazarkan kepada Allah itu adalah milik Allah. Jadi tidak boleh main-main dengan nazar. Kita berurusan dengan yang memberi hidup kita. Nazar diucapkan tentu dengan pertimbangan. Nah, mengapa orang-orang mau mengucapkan nazar? Ada beberapa sebab atau alasan. Siapkan Alkitab saudara, kita akan membuka satu demi satu apa yang Alkitab katakan tentang nazar. Yang pertama, mengapa orang mengucapkan nazar? Yaitu untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Kita buka di dalam Kejadian pasal 28 ayat 20. Kejadian 28 ayat 20 firman Tuhan, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ini adalah janji Yakub kepada Tuhan ketika dia meninggalkan tanah kelahirannya menuju satu tempat untuk mencari seorang istri. Dan dikatakan di situ, Yakub bernazar kepada Allah. Ada satu tujuan,
ada satu kerinduan yang dia ingin capai. Itulah sebabnya dia bernazar kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkatinya, maka dia akan melakukan ini dan itu. Tujuan nazar yang kedua adalah untuk meminta belas kasihan Allah. Kita buka di dalam Bilangan 21 ayat yang kedua. Bilangan 21 ayat yang kedua firman Tuhan, maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Lihat, kalau saudara punya beban berat, kalau saudara merasa sesuatu yang sementara digumuli itu sesuatu yang cukup berat, dan saudaraku mau meminta campur tangan Tuhan untuk mendapatkan solusi dari masalah itu, maka tujuan nazar yang kedua adalah untuk meminta mercy, untuk meminta belas kasihan Allah kepada saudara. Yang ketiga, tujuan nazar adalah untuk menyerahkan diri kepada Allah. Kita buka di dalam Bilangan 6 ayatnya yang kedua. Bilangan 6 ayat yang kedua firman Tuhan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Masih ingat Simpson? Dia adalah seorang nazir Allah. Nazar diucapkan ketika dia memiliki satu tujuan khusus untuk menyiapkan diri bagi pekerjaan Tuhan. Jadi nazar yang ketiga, tujuan nazar yang ketiga adalah untuk menyerahkan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Ada orang yang tidak mau menikah. Ini sebuah nazar. Itu sebabnya dia harus penuhi nazar itu ketika dia harus melayani Tuhan. Dan tujuan nazar yang keempat adalah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Saudaraku masih ingat apa yang terjadi kepada Hana ketika dia meminta seorang anak. Dia bernazar, kalau Tuhan memberikan dia anak, maka dia akan menyerahkan anaknya itu untuk pekerjaan Tuhan. Nazar ini diucapkan dengan satu tujuan tertentu, bila mana dia akan mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Allah. Yakub tadi dikatakan dia akan memberikan persepuluhan, dia akan mempersembahkan harta bendanya kalau Tuhan menyertainya. Jadi nazar diucapkan dengan ada tujuan tertentu. Paling tidak ada 4 tujuan tadi yang sudah saya sampaikan. Tidak pernah nazar diucapkan dengan sia-sia. Tidak pernah nazar diucapkan tanpa tujuan tertentu. Semua tokoh Alkitab mengucapkan nazar mereka karena ada beban berat yang mereka pikul, karena ada tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Itulah sebabnya mereka mengucapkan janji yang kudus ini di hadapan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang sifat dari nazar? Apakah nazar ini sesuatu yang bisa dikatakan sepele? Nazar ini boleh ditepati, boleh tidak? Apakah nazar ini mengikat atau tidak? Kita akan lihat seperti apa sifat dari nazar ini. Yang pertama, sifat dari nazar adalah ini bukanlah suatu keharusan. Artinya nazar ini diucapkan dengan sukarela di hadapan Allah. Tidak ada unsur paksaan. Kita buka Ulangan 23 ayat 22. Ulangan 23 ayat 22 firman Tuhan, tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Sifat nazar yang kedua masih di ayat yang sama dikatakan bahwa nazar ini diucapkan dengan sukarela. Dan bila kita tidak bernazar, itu bukanlah sebuah dosa. Karena ada orang yang berpikir, kalau saya tidak bernazar,
Mungkin Tuhan tidak menganggap permohonan saya ini serius. Mungkin Tuhan menganggap bahwa apa yang saya saat ini perjuangkan bukanlah satu hal yang penting. Kalau nazar diucapkan dengan keterpaksaan, maka itu akan menjadi jerat bagi kita nanti. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat saudaraku mau mengucapkan nazar, haruslah bersumber dari hati yang paling dalam. Karena setiap nazar itu adalah janji yang harus dibayar kepada Allah. Nah, sifat nazar yang ketiga adalah kudus dan mengikat. Kudus dan mengikat. Kita buka di dalam Ulangan 23 ayat 23. Ulangan 23 ayat 23 firman Tuhan, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Lihat ini, jika diucapkan dengan tidak ada paksaan alias sukarela, dikatakan kamu harus melakukannya dengan setia. Nazar sama dengan sumpah, saudara. Nazar sama dengan janji yang sangat mengikat. Itu sebabnya ucapkan nazar dengan pertimbangan. Sifat nazar yang keempat adalah harus dilakukan dengan betul-betul, dengan setia. Di dalam Bilangan 30 ayat yang kedua. Bilangan 30 ayat yang kedua firman Tuhan, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Lihat ini, apa yang diucapkan itu adalah sebuah janji. Dia tidak boleh ingkari itu, dan dia harus lakukan itu. Inilah sifat nazar yang keempat. Yang kelima, nazar tidak boleh ditunda-tunda. Ulangan 23 ayat 21 dan 23. Ulangan 23 ayat 21 dan 23 firman Tuhan, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi kalau saudaraku bernazar, Alkitab katakan jangan menunda-nunda untuk menepatinya. Kalau apa yang saudaraku cita-citakan, apa yang saudaraku doakan, apa yang dipergumulkan sudah terjawab, sudah terkabul, maka jangan menunda untuk memenuhi nazarmu. Ada orang yang bermain-main dengan Tuhan. Dia menunda-nunda nazarnya dengan berbagai macam alasan. Inilah yang berbahaya. Dikatakan tadi, jika engkau berani bernazar, maka engkau juga harus berani untuk membayarnya. Yang keenam, sifat nazar adalah bahaya jika diucapkan tanpa pertimbangan. Mari kita buka di dalam Amsal 20 ayat 25. Amsal 20 ayat 25 firman Tuhan, suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Ada orang yang tanpa berpikir panjang, hanya supaya tujuannya tercapai, dia mengucapkan nazar yang kosong. Nazar yang demikian, saudaraku, didengar Allah. Jadi tidak ada yang namanya main-main dengan nazar. Dikatakan tadi, ini menjadi jerat bagi siapapun yang mengucapkannya tanpa pertimbangan.
ini bukanlah sebuah janji ece-ece. Contoh, kalau tujuan saya tercapai, apa yang saya doakan tercapai, saya akan berikan kerupuk untuk gereja. Itu namanya nazar ece-ece. Kalau saudara berjanji kepada Allah, tidak mungkin kita akan memberikan sesuatu yang remeh kepada Tuhan. Apa yang saudaraku sementara gumuli? Tentu bukanlah sesuatu yang ringan, bukanlah sesuatu yang gampang ece-ece sehingga kita perlu mengeluarkan ucapan nazar. Jadi kalau kita bernazar, tentu nazar yang kita ucapkan ini adalah sesuatu yang berharga, saudara. Tentu sesuatu yang tinggi nilainya. Itulah sebabnya dikatakan tadi, kalau seseorang bernazar, nazar ini bukanlah sesuatu janji yang ece-ece, suatu janji yang sepele. Ini janji yang besar di hadapan Tuhan, janji yang bisa dikatakan sangat tinggi nilainya. Jadi kalau nazar saudara diucapkan tanpa pertimbangan, maka ini akan menjadi jerat bagi saudara di kemudian hari nanti saat kita harus membayarnya. Itulah 6 sifat nazar. Harus berhati-hati saat kita mengucapkan janji kepada Sang Hakim. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, nazar dapat menjadi jerat yang mematikan bila dia diucapkan tanpa pertimbangan yang matang. Kita lihat 2 contoh kasus. Yang pertama, di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 dan 31. Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kalau Bapak Ibu baca kisah Yefta, seorang hakim di zaman Israel, saudara akan dapati bahwa orang ini adalah orang yang sangat berdedikasi dalam pekerjaan Tuhan. Dia punya beban berat, yaitu untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan Bani Amon. Dan tugasnya ini bukanlah hal yang sepele untuk dilakukan. Itulah sebabnya dia bernazar. Dan nazar itu dikatakan tadi, apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan menjadi korban bakaran. Saudara yang kasih, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan berikutnya. Ayat 34 dan 35. Hakim-Hakim 11 ayat 34 dan 35 firman Tuhan, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Saudaraku, lihat ini. Apa yang didoakan Yefta, Tuhan kabulkan. Dia memenangkan pertempuran itu. Dia mengalahkan Bani Amon. Apa yang diimpikan tercapai. Dan sekarang dia harus membayar nazarnya. Begitu dia pulang, siapa yang keluar dari rumahnya pertama kali menyambutnya? Anaknya satu-satunya, seorang wanita yang belum menikah, masih perawan. Dan Yefta dikatakan tidak dapat mundur. Pada waktu dia ucapkan nazar itu, apakah dia tidak pernah berpikir siapa saja bisa saja keluar dari rumahnya menyambut dia? Bisa saja istrinya,
Bisa saja anaknya, ya kalau kucingnya, ya kalau anjingnya, ya kalau ayamnya yang keluar. Tidak apa-apa dipersembahkan sebagai korban bakaran. Lah kalau manusia, dan itu adalah orang yang sangat dia cintai, Yefta tidak memikirkan resiko yang berat yang ditimbulkan oleh karena nazarnya yang teledor diucapkan di hadapan Tuhan. Apa yang dia doakan tercapai, apa yang dicita-citakan terkabul, dia harus penuhi nazarnya. Alkitab berkata, anaknya yang satu-satunya ini harus meregang nyawa di tangan ayahnya sendiri hanya untuk membayar nazarnya. Perhatikan baik-baik. Jika saudara dan saya memiliki tujuan apapun untuk bernazar, renungkan, pikirkan, pertimbangkan sebelum saudara mengucapkannya. Sebab saat kita mengucapkan nazar itu sah di hadapan Tuhan, Anda tidak bisa mundur. Contoh yang kedua adalah di dalam Kisah pasal 5 ayat 1 dan 2. Kisah 5 ayat 1 dan 2 firman Tuhan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ketika Ananias dan Safira akan menjual tanah, tentu tidak serta-merta mereka menjual tanah mereka, bukan. Suami istri harus berunding, dan mereka sudah berunding. Dan saat mereka berunding, mereka berjanji di hadapan Allah akan menyerahkan hasil penjualan tanah itu kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan waktu itu membutuhkan dana yang besar. Mereka bersimpati dengan menjual harta milik mereka. Dan rupanya apa yang mereka nazarkan ini mereka tidak penuhi. Mereka menahan sebagian. Jadi kalau mereka menahan sebagian, bisa jadi kalau mereka jual itu 1 M misalnya, bisa laku 2 M. 1 M-nya yang dijanjikan diberikan, yang 1 M masuk kantong sendiri. Ini menipu Tuhan. Ini menjadi janji. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dengan resiko menipu Allah. Ayat 4 dan 5. Kisah 5 ayat 4 dan 5. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar akan hal itu. Resiko bernazar tanpa dipertimbangkan dengan matang. Ananias dan Safira, mereka menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu, yang semestinya mereka harus memberikannya 100% sebagaimana yang telah mereka janjikan kepada Tuhan. Dikatakan tadi, engkau bukan menipu manusia, tetapi engkau menipu Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nazar bukanlah paksaan. Kalau saudaraku dan saya memiliki sebuah pergumulan pribadi, alangkah baiknya jika saudara dan saya tidak perlu bernazar di hadapan Tuhan. Ada banyak kasus di mana orang saat mereka belum mendapatkan apa yang mereka doakan, mudah sekali kata janji ataupun nazar itu meluncur dari mulut atau bibir mereka. Tetapi begitu apa yang mereka doakan itu terkabul, mereka secepat kilat lupa pada janji yang mereka sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam gereja
ada yang namanya komitmen. Komitmen untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang menganggap bahwa komitmen ini sepele. Di dalam gereja kami, saya pernah mengedarkan sebuah kertas berisi komitmen. Komitmen untuk membantu keuangan gereja. Ditulis di atas kertas, ditandatangani di dalam rumah Tuhan. Itu adalah nazar. Itu adalah janji yang harus ditepati. Jika kita harus menuliskan sejumlah nominal di sana, maka itu harus dibayar sampai lunas, apapun yang terjadi. Jadi nazar itu adalah hutang kepada Allah. Janji yang tidak boleh dibikin main-main. Janji yang harus kita bayar di hadapan Tuhan. Adalah jauh lebih baik tidak bernazar daripada kita tidak menepatinya. Berapa yang kasih dalam Tuhan, bayarlah nazarmu sesuai dengan janjimu, dan janganlah kamu menipu atau mengakali Tuhan. Nazarmu itu akan lunas jika kau sudah membayarnya. Ayat terakhir kita buka di dalam Maleakhi 1 ayat 14. Maleakhi 1 ayat 14, firman Tuhan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudaraku mungkin pernah dengar pedagang nakal, bukan? Ada pedagang yang nakal, yang ngakali pembelinya, pelanggannya dengan memberikan barang second atau kualitas nomor 2 di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Saudara tidak bisa ngakali Tuhan. Dikatakan tadi, terkutuklah orang yang menasarkan salah satu hewan ternaknya yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi malah memberikan hewan yang cacat. Ada orang yang bisa dikatakan culas, tidak jujur, dan terbiasa menipu. Dipikirnya dengan menipu manusia itu sama dengan menipu Tuhan. Manusia, saudaraku, boleh tipu, tapi tidak dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dan saya mengucapkan nazar, tepatilah nazar saudara dengan setia. Menjadi kesimpulan pekabaran firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus pagi ini, saya rindu agar saudara dan saya kembali mengingat betapa pentingnya menepati janji di hadapan Allah. Nazar bukanlah sebuah paksaan. Nazar diucapkan dengan sukarela. Itu sebabnya nazar pun harus ditepati. Jangan menunda waktu, jangan menggantikan apa yang saudaraku sudah nazarkan. Dan jangan mudah mengucapkan sebuah nazar tanpa pertimbangan. Pikirkanlah dahulu, renungkanlah dahulu, pertimbangkan dengan matang. Sebab tidak pernah nazar ini adalah sesuatu yang ece-ece, sesuatu yang sepele. Nazar adalah sesuatu yang berharga yang akan dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua adalah jangan kita berani bernazar jika berniat tidak menepatinya. Resiko terlalu besar untuk ditanggung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Pemurah. Jika saudara memiliki pergumulan atau apapun, utarakan saja apa yang saudaraku rindukan kepada Tuhan dengan niat hati yang tulus ikhlas. Tidak perlulah bernazar. Jika saudara dan saya merasa perlu bernazar, ingatlah untuk menepatinya. Semoga Allah yang kita sembah akan menolong kita menjanjikan yang terbaik bagi Tuhan, tepati juga apa yang kita janjikan kepadanya.
Semoga Allah memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman yang begitu indah pagi ini kembali menegur dan mengingatkan kami. Kami manusia yang lemah. Seringkali kami berkata-kata tanpa dipikir panjang. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kasih Tuhan kiranya menolong kami saat kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk menyelesaikannya. Dan bila mana kami telah mengucapkan janji nazar yang kudus di hadapan-Mu, ingatkan kami untuk dengan setia melakukannya. Oh Tuhan, kiranya belas kasih sayang Tuhan yang akan menolong kami menjalani kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Bapa. Meteraikanlah benih firman di dalam hati kami yang paling dalam, agar ini boleh bertumbuh dan berbuah beratus kali lipat. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ucapkan selamat Sabat